Masa yang terjadi adalah masa yang sulit bagi kami hari-hari ini. Tapi tetap Allah sebagai penolong dan pembela kami. Tetap Engkau ada di dalam kami. Segala intimidasi, sengatan apapun yang datang untuk menerpa hidup ini, kami tidak perlu melihat persoalan yang terjadi, masalah yang berat silih berganti. Tapi kami harus tahu Engkau tetap Allah di dalam kami. Engkau di pihak kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau bersama di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Sebentar kami akan nikmati firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Sebagai gembala yang baik, imam besar yang berbelas kasihan bagi kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, shalom. Saya akan mengajak kita sekalian untuk memperhatikan firman Tuhan dalam tema yang sudah diberikan di grup, ya, sukacita dari Tuhan, sorak-sorai dari Tuhan, ya, sebab semua kita orang-orang yang ada di dalam dunia ini sangat ingin sekali mengalami sukacita, ya, tetapi ingat, sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Sukacita itu berbeda dengan kesenangan. Sepertinya memang agak mirip, ya, tetapi sukacita itu tampaknya menduduki pada tangga atau level yang lebih tinggi daripada kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan itu sepertinya memang agak mirip, tidak ada perbedaan, tetapi saya mau katakan sukacita itu tampaknya menduduki tangga atau level yang lebih tinggi daripada kebahagiaan. Mengapa demikian? Sebab kebahagiaan itu adalah, ya, sesuatu yang berlangsung dengan adanya suatu kata misal. Contohnya bagi saudara yang bekerja, misalnya kalau saudara bangun pagi, kalau saudara tahu hari itu hari libur, tanggal merah, pasti saudara berbahagia. Betul? Betul enggak? Apalagi yang bekerja, apalagi pas tanggal merahnya itu di hari Senin. Nah, sudahlah, pasti itu bahagia lah itu. Tapi ingat, setelah itu dapat besok paginya, bahagia itu sudah hilang. Betul enggak? Apalagi Kak Yola, benar enggak? Apalagi punya anak kecil. Andai kata Sabtunya itu dia libur, Minggu libur, Senin libur, belum dapat harinya pun, sebulan sebelum hari itu pun dia sudah pasti lingkari kalendernya itu. 3 hari dia akan libur. Waktu dia bangun, dia akan bahagia. Tetapi lihat, sukacita itu tidak tergantung dengan keadaan. Ya, saya mau katakan, kalau kebahagiaan itu tergantung pada keadaan, tetapi sukacita itu tidak tergantung pada keadaan. Dan saya mau gambarkan, jika kebahagiaan itu seperti air yang mancur, tetapi sukacita itu ibaratkan air terjun yang tidak ada habis-habisnya. Nanti kita akan perhatikan di mana perbedaannya, Pak. Sukacita dengan kebahagiaan. Contoh, kalau bahagia, saudara naik gaji, saudara bahagia. 1-2 bulan pertama saudara bahagia, tapi bulan ketiga, bulan keempat, bisa kebahagiaan itu hilang. Tergantung dengan keadaan. Tapi sukacita itu tidak tergantung atau menggantungkan diri dengan keadaan, dan levelnya itu jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan atau kesenangan. Ingat, sukacita tidak bergantung dalam keadaan, kebahagiaan tergantung pada keadaan. Tetapi sukacita itu jauh lebih tinggi levelnya daripada kebahagiaan. Kita akan perhatikan dalam surat Filipi pasal 4 dulu. Ya, mengapa kita harus bersukacita? Harus kita ini sorak-sorai. Kita lihat Filipi pasal 4 yang keempat. Mari kita lihat, ya. Filipi pasal yang keempat, kita baca sama-sama. Mengapa kita harus bersukacita? Mengapa kita harus bersorak-sorai? Filipi pasal yang keempat, ayat keempat. Baca sama-sama, 3-2 ya. Ya, bersukacitalah. Siapa yang tulis Filipi? Paulus.
Amin. Tadi juga bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Yang menulis surat Filipi adalah Rasul Paulus, ya. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, 2 kali ditekankan. Kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita itu, makanya saya katakan sukacita itu levelnya lebih tinggi daripada kebahagiaan. Jadi sukacita itu merupakan suatu ketetapan Tuhan. Ya, apapun keadaanmu, jangan sampai sukacitamu menjadi padam. Jangan sampai sukacitamu menjadi redup. Jangan sampai sukacitamu berkurang. Seperti Paulus, dia tetap bersukacita. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin. Ini penting, sebab sukacita itu perintah Tuhan. Sebab sukacita itu memang sulit kita alami. Ya, sulit. Karena seringkali kita tidak masuk pada tahapnya sukacita. Seringkali kita mengalami hanya sampai kepada kebahagiaan. Ya, mungkin dapat sesuatu bahagia, mungkin dapat surprise bahagia, mungkin naik gaji bahagia. Ya. Tapi yang Tuhan mau sampai kita mengalami sukacita. Apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan sampai sukacitamu berkurang. Ayo kita perhatikan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12. Kenapa kita sulit mengalami sukacita? Ya. Kenapa kita sulit untuk sukacita? Ya, seringkali hanya bahagia, tergantung pada keadaan. Tapi saat keadaan tidak mendukung, kita sulit untuk bersorak-sorai, ya, sulit kita bersukacita. Saat Tuhan izinkan keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, sukacita kita mulai berkurang. Kenapa? Mazmur pasal yang ke-5 ayat 12. Kenapa kita tidak bisa mengalami segala sukacita itu? Sebab sukacita itu perintah Tuhan. Kita baca 3-2 yang. Kenapa tidak bersukacita? Karena kamu tidak meletakkan perlindunganmu di dalam Tuhan. Tapi kalau kamu letakkan perlindunganmu dalam Tuhan, maka kamu akan bersukacita apapun keadaan. Bisa paham Karunin? Ya. Kenapa kamu tidak bersukacita? Karena perlindunganmu kau letakkan di dalam hal-hal yang jasmani. Tapi kalau perlindunganmu diletakkan di atas, perlindunganmu yang kau percayakan di bawah kaki salib Tuhan, perlindunganmu kau letakkan kepada Dia sebagai gembala agung, imam besar, apapun keadaanmu, engkau pasti mengalami sukacita dalam Tuhan. Sekalipun diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu pertama. Yang kedua, 3-2 ya. Mereka, ya, ulangi, mereka, ya, kenapa kita sulit untuk bersukacita? Jawaban yang kedua, tengok itu, ya. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, nama Tuhan. M-nya huruf besar. Kenapa kita sulit bersukacita? Karena pertama, kita tidak meletakkan perlindungan kita di dalam Tuhan. Yang kedua siapa? Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan, ya, mengasihi namamu. Jadi siapa yang kita kasih hari-hari ini? Kalau kita meletakkan perlindungan kita kepada Tuhan, kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, apapun keadaanmu, sukacitamu tidak akan berkurang. Ya, sekalipun izinkan Tuhan pencapaian-pencapaianmu tidak tercapai, mungkin seizin Tuhan engkau mengalami kegoncangan, mungkin seizin Tuhan engkau mengalami kemerosotan, mungkin seizin Tuhan engkau mengalami pergumulan. Tetapi kalau engkau letakkan perlindunganmu kepada Tuhan, tetapi kalau engkau mengasihi Tuhan, maka sukacitamu tidak akan pernah
Apa? Apa? Tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah apa, Wid? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Amin. Ayo. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati siapa? Hati-Mu. Caroline, jangan lagi engkau berkurang sukacitamu kepada Tuhan. Kalau engkau berlindung kepadanya, kalau Caroline mengasihi Tuhan, apapun keadaanmu, sukacitamu tidak berkurang. Amin. Amin, Wita. Sukacitamu tidak berkurang. Sekarang tergantung itu, tergantung dua hal itu. Berbeda makanya kebahagiaan dengan sukacita. Kalau bahagia kamu dapat mungkin promosi jabatan, bahagia. Tapi nanti setelah itu kamu, ya kan biasa begitu kan, orang bahagia dapat mobil baru bahagia. Tapi lama-kelamaan pasti dia bosan. Sukacita tidak bergantung. Sekalipun dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kemerosotan, dalam pergumulan, dalam beban berat, sukacitanya tidak akan berkurang. Amin. Ayo kita baca Habakuk pasal yang ketiga supaya saudara percaya. Ayo, Habakuk, dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, kita akan perhatikan bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami sukacita kepada Tuhan. Ya, kita perhatikan dulu sebentar ya, Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke 17 ya sampai dengan ayat ke-19. Ya, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai pada 19. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Baca sama-sama yuk, 3-2 ya. Ya, sekalipun pohon ara. Ya, zaman dulu kebutuhan orang Israel, Habakuk itu zaman Israel kebutuhannya itu pohon ara. Jadi waktu zaman Habakuk ini mengalami krisis, mengalami tindasan, dia mengalami krisis, kebutuhannya tidak tercukupi sekalipun pohon ara tidak berbunga karena pohon ara itu menjadi kebutuhan utama. Ya, terus. Ya, pohon ara tidak berbunga, ini kebutuhan pokok. Pohon anggur tidak berbuah, adapun pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Betul? Mereka sudah ditindas, kebutuhan hidupnya sangat-sangat merosot, sangat-sangat tidak tercukupi, sangat-sangat tidak diharapkan. Terus, ya, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus, 3-2 ya. Namun aku bersorak-sorai, namun aku bersuka cita. Terus, coba lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, itu kebutuhan pokok daripada bangsa Israel. Habakuk mencatat dia mengalami kekurangan dan kemerosotan, tapi dia tetap. Nah, bisa saudara begitu? Andai kata gajimu tidak dikasih, ya dipotong lagi, Nah, bagaimana? Bisa gak kau bersuka cita? Oh, malah bisa pak. Iya kan? Mana bisa, jangan harapkan pak. Semua yang di rumah jadi korban. Ya enggak Korin? Semua orang serba salah sama dia. Karena apa? Karena tadi perlindungannya yang dikasihi bukan Tuhan. Saudara mau enggak bersuka cita sekalipun mengalami kejadian seperti Habakuk ini?
pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang lembu sapi kambing domba tidak dalam kandang, tapi dia bersuka cita, dia bersorak-sorai. Ayo kita perhatikan, ya bagaimana caranya supaya kita mengalami sukacita itu. Ayo sebentar kita lihat dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita baca. Terus ya. Dan pekerjaanmu ya Tuhan. Terus ya. Iya, bagaimana caranya supaya, kan Habakuk tadi kan mengalami apa? Mengalami apa dia? Kekurangan, mengalami suatu hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi kenapa dia bisa bersuka cita? Jawabannya apa? Habakuk selalu berdoa kepada Tuhan. Amin, Karolin? Amin? Karolin banyak berdoa pada Tuhan ya, Karolin ya? Ya baru ya, itu ya kan Karolin. Wita, ya sekalipun mengalami suatu problema, pergumulan, banyak berdoa kepada Tuhan sehingga kau mengalami sukacita. Ya, itu yang pertama. Saya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah terlalu panjang. Jadi bagaimana supaya kita betul-betul mengalami sukacita itu? Tetaplah selalu berdoa kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Amin. Dalam keadaan merosot pun, kalau kita banyak duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan yang menguatkan kita. Ayo alami. Ini nggak bisa saya katakan. Saya nggak bisa panjang-panjang di sini. Ini harus menjadi pengalaman. Betul-betul dialami. Ya, yang kedua. Ayo kita lanjut. Ayat 17 sampai 18. Sedikit lagi. Ayo. Ayat 17 sampai 18. Ya. Cepat. (17 sampai 18). Kita baca 32 ya. 32 ya. Terus ya. Teruskan. Amin. Terus. Ya. Iya. Kenapa? Aku tetap mengalami sukacita sekalipun dia dalam keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Jawaban kedua, sebab Habakuk tidak fokus kepada persoalan yang terjadi, tidak fokus kepada masalah yang terjadi, tapi dia hanya fokus kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin. Jangan lihat persoalan pergumulanmu, tapi fokuslah kepada Allah yang hidup, sehingga engkau akan tetap bersuka cita. Yang ketiga, kita perhatikan ayat terakhir, ayat 19. 32 ya. Amin. Terakhir. Kenapa Habakuk bisa bersuka cita? Pertama, dia tetap mau banyak duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
tidak fokus kepada persoalan yang terjadi sekalipun dalam kekurangan. Yang ketiga, dia letakkan semua kekuatannya hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia letakkan, ada Tuhan sebagai kekuatan kita, benteng hidup kita, perlindungan kita. Dimanapun saudara-saudara yang kekasih akan mendengar siaran tunda ini, apapun keadaanmu, ada Tuhan sebagai kekuatan yang akan menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.